Di Beihuang, sebuah pertemuan besar yang diselenggarakan oleh Akademi Daoyi akan segera diadakan. Karena orang-orang di Dizu tidak dapat diandalkan, semua wilayah hanya dapat bekerja sama untuk meminimalkan kerugian. Ribuan formasi pertahanan dikerahkan dengan medan bintang sebagai batasnya. Meskipun metode ini sangat mahal dan memerlukan sumber daya yang sangat besar, hal itu perlu dilakukan demi alasan keselamatan. Seiring berjalannya waktu, situasi di Demon Abyss menjadi semakin sulit. Jumlah pembudidaya iblis meningkat dari hari ke hari, dan banyak daerah telah berubah menjadi tanah iblis dan sulit dipulihkan. Mengingat situasi saat ini, saya harap Anda mengutamakan kepentingan bersama, menghadapi tantangan bersama, dan tidak pelit dalam mengalokasikan sumber daya pemerintah. Setelah kembali dari Dizu, Yu Chenran mengundang orang-orang kuat dari semua kekuatan di Belantara Utara untuk menerbitkan formasi unggul yang disimpulkan oleh Akademi Daoyi secara gratis, sehingga sekte-sekte kuno di berbagai tempat dapat bekerja sama, tidak saling curiga, dan tidak mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan. Wilayah Northern Wilderness sangat luas dan tak berbatas, dengan hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bergengsi, Akademi Daoyi tidak mampu memenuhi kebutuhan di berbagai bidang. Untuk menghindari bencana, mereka harus bergantung pada berbagai sekte regional untuk menyelesaikan situasi mereka sendiri. Akademi telah mengumumkan semua metode pembelaan dan telah melakukan yang terbaik. Senior Yu, apakah benar-benar tidak ada solusi untuk kekacauan jurang iblis? Beberapa praktisi yang tidak mengetahui situasi spesifik mengajukan pertanyaan. Di dalam sebuah alun-alun besar, Yu Chenran berdiri dalam kehampaan, wajahnya serius saat dia mendesah pelan, aduh. Sebuah desahan saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Demon Abyss dan betapa tak berdayanya para pahlawan di dunia. Semuanya, zaman telah berubah, dan masa-masa sulit telah tiba. Masa depan sepenuhnya bergantung pada nasib kalian sendiri. Setelah selesai berbicara, Yu Chenran yang berpakaian kain, langsung berbalik dan pergi. Di lapangan, para biksu dari semua sisi saling berpandangan dengan bingung, dan suara diskusi bagaikan ombak yang bergulung-gulung, memekakkan telinga. Akademi Daoyi, tempat tinggal yang tenang dan elegan untuk berlatih. Chen Qingyuan masih dalam retret, dan memiliki pemahaman awal tentang tubuh Vajra Buddha Kasyapa. Ia memperoleh banyak pengetahuan bermanfaat darinya, dan membersihkan kabut di jalan pemurnian tubuh. Upaya ini telah menghasilkan sedikit peningkatan pada tubuh tempur reinkarnasinya. Hanya selangkah lagi untuk mencapai keadaan sempurna dalam tubuh tempur. Kemajuan pesat ini hanya mungkin terjadi di bawah bimbingan teknik Agung Buddha Kasyapa. Jika seseorang merenungkannya sendiri secara perlahan, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk mencapai kesempurnaan, dan mungkin bahkan lebih lama lagi. Satu gerakan pada satu waktu. Karena kita selangkah lagi, tidak ada alasan untuk berhenti melangkah maju. Chen Qingyuan berencana untuk menerobos hambatan alam tubuh tempur dalam satu gerakan sebelum keluar dari pengasingannya. Energi spiritual yang melekat pada permukaan tubuh, seolah-olah diselimuti lapisan cahaya keemasan, murni dan lembut. Garis vertikal di antara kedua alis terkadang berkedip, terkadang menghilang. Setiap detak jantungnya bagaikan petir dan tampak tidak normal. Darah mengalir, panas bagai api. Wajahnya memerah dan setiap tulangnya mengeluarkan suara gemeretak. Chen Qingyuan sesekali mengerutkan kening, jelas-jelas menderita sakit hebat. Memahami hakikat teknik pemurnian tubuh Sang Buddha, memadukannya ke dalam tubuh sendiri, dan menjadi selaras dengan tubuh tempur. Setiap momen adalah siksaan. Setiap inci daging dan darah dalam tubuh tampaknya digerogoti semut, membusuk, lalu terbentuk kembali. Siklus ini berulang, menyebabkan kekerasan tubuh terus meningkat. 1, 2, lebih dari 10 hari berlalu. Secara total, saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari. Banyak situasi terjadi di dunia luar. Bintang-bintang hancur setiap hari dan menjadi surga bagi para pembudidaya iblis. Barisan pertahanan didirikan di banyak wilayah bintang di Northern Wilderness untuk mengurangi kemungkinan para pembudidaya setan menimbulkan kekacauan. Celah pada segel jurang iblis semakin membesar, menyebabkan dunia menjadi semakin kacau. Bahkan pasukan papan atas pun menderita kerugian besar, belum lagi rakyat biasa. Bertekun dan pecahkan hambatan. Akhirnya, energi yang terkumpul hari itu sudah cukup, dan momentum dahsyat keluar dari tubuh, mengguncang ruang rahasia itu sedikit. Merayu, Chen Qingyuan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan meledak. Gelombang udara itu begitu kuat hingga menghantam dinding di keempat sisinya, meninggalkan bekas-bekas dangkal. Dengan kerja keras, Anda akan menuai hasil besar. Tidak hanya keterampilan fisiknya yang menembus tahap menengah, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Tahap ketiga kesengsaraan, tahap awal. Chen Qingyuan merasakan perubahan pada tubuhnya dan senyum lega muncul di wajahnya. Selama itu dapat meningkatkan kekuatanmu, berapapun rasa sakitnya, itu sepadan. Mengandalkan tubuh pertempuran reinkarnasi dari tahap awal dan menengah, dia tidak takut pada para jenius di 3 tahap pertama kesengsaraan. Jika tubuh tempurnya sudah sempurna, kultivator Mahayana pun akan kesulitan melukainya sedikit pun. Adapun kesempurnaan, tidak perlu disebutkan. Retret ini sudah berlangsung lama, saatnya untuk keluar.
Chen Qingyuan menghitung dengan jarinya dan tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia merapikan pakaiannya dan berganti ke jubah ungu yang nyaman dan pas di badan. Dia tinggi dan anggun, dengan temperamen yang halus. Buka kunci pembatasan dan keluar dari ruang rahasia. Setelah keluar dari pengasingannya, ia segera menghubungi manajemen puncak akademi. Setelah beberapa pemahaman, Chen Qingyuan menyadari bahwa situasi di dunia telah berubah dalam beberapa hari terakhir, dan itu tidak optimis. Seperti biasa, saya memberi hormat kepada guru Yu Chenran, minum secangkir teh, dan membahas hal-hal penting. Kemudian dia pergi ke aula samping untuk menemui Yi. Begitu melihat Chen Qingyuan, Yi bergegas menghampiri dan memanggilnya, ayah, berulang kali dengan ramah dan antusias. Yan Yanan, yang berdiri di sampingnya, sedikit cemburu, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Lagi pula, Yi beruntung. Meskipun ia meninggalkan orang tuanya di usia muda, ia tidak pernah menderita dan bahagia. Setelah membujuk Yi untuk tidur, dia membaringkannya di tempat tidur dan memasang penghalang. Baru saat itulah Chen Qingyuan punya waktu untuk berbicara dengan Yan Yanan. Nona Yan, hubungan Anda dengan Yi telah membaik selama ini. Apakah Anda masih belum berencana untuk mengungkapkan identitas Anda? Saat mereka bermain tadi, Yi masih memanggil Yan Yanan, Bibi, dan jelas bahwa dia tidak mengenalinya. Biarkan saja, Yan Yanan jelas tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi dia khawatir hal itu akan memperburuk keadaan dan merusak hubungan emosional yang telah susah payah dia bangun. Tak peduli rahasia apapun yang tak terungkapkan, aku selalu merasa bersalah karena tidak bersama Yi. Chen Qingyuan tidak terlalu memikirkan hal semacam ini. Keduanya mengobrol sebentar dan bersikap sopan satu sama lain. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Chen Qingyuan mengeluarkan cincin Sumeru dan menyerahkannya kepada Yan Yanan melalui udara. Apa ini? Yan Yanan tanpa sadar mengambil cincin itu, mendongak dan bertanya. Simpan beberapa batu roh untuk digunakan nanti, kata Chen Qingyuan, aku lupa sebelum mengasingkan diri. Aku tidak menyangka lebih dari 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Entah itu memperbaiki rantai atau merawat Yi, aku pasti tidak bisa hidup tanpa sumber daya. Ini tidak pantas. Yan Yanan berkata dengan malu, aku sudah sangat diperhatikan oleh Chen Shizi karena bisa tinggal di Akademi Daoyi. Aku akan merasa bersalah jika mengambil batu rohnya lagi. Aku tidak akan tinggal lama di rumah dalam waktu dekat, jadi anggap saja ini sesuatu yang kusiapkan untuk Yi. Tidak perlu sopan, ambil saja. Chen Qingyuan mengambil sikap tegas. Yanan akan selalu mengingat kebaikan Yizi. Setelah ragu sejenak, Yan Yanan berkata tanpa malu-malu. Seperti yang dikatakan Chen Qingyuan, banyak tempat mengharuskan pengeluaran batu roh. Yan Yanan tidak memiliki sumber daya apapun, yang memang merepotkan. Berdasarkan hubunganku dengan Fozi, Nona Yan, tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, Yi sudah mengakui aku sebagai ayah baptisnya, jadi wajar saja. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, mereka meninggalkan aula samping. Saat dia sendirian di istana, Yan Yanan mengirimkan secercah kesadaran spiritual ke dalam cincin Sumi, dan wajah cantiknya tiba-tiba memucat, dan dia tak dapat menahan diri untuk menjerit kaget. Ada begitu banyak batu roh sehingga mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Lebih dari 100.000 batu roh bermutu tinggi, dan puluhan ribu batu roh bermutu tinggi. Dengan begitu banyak sumber daya, Yan Yanan bisa menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. Ia melihat ke arah Chen Qingyuan pergi, menggigit bibir merahnya pelan, merasa sangat bersyukur. Saya berencana untuk keluar untuk melakukan sesuatu, ketika tiba-tiba saya mencium aroma yang familiar. Chen Qingyuan segera mengeluarkan jimat transmisi suara, mengapa kamu di sini lagi? Masalah istana Piao Miao telah terselesaikan. Datanglah dan lihatlah. Terakhir kali negara kekaisaran mengadakan pertemuan para pahlawan, petinggi istana Piao Miao memanggil Chang Sun Fengye kembali, dan kebetulan memintanya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai putra dewa, menyerahkan semua masalah yang merepotkan kepadanya untuk ditangani. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chang Sun Fengye datang lagi. Niat Chang Sun Fengye sangat jelas. Dia jelas datang bukan untuk mencari Chen Qingyuan, melainkan untuk wanita cantik itu. Kamu mau pergi kemana? Xian Dian bertemu dengan Liu Lingran, dan kemudian bergegas berbicara langsung dengan Chen Qingyuan. Mari kita pergi ke timur dulu, lalu kembali ke Qingzhong. Dunia sedang kacau sekarang, aku bertanya-tanya apakah Qingzhong telah terpengaruh. Chen Qingyuan khawatir dan ingin keluar dan melihatnya. Pindahkan akar Qingzhong keluar dari tanah lama sesegera mungkin untuk menghindari kekacauan. Saat berdiskusi tentang urusan klan kuno abadi dengan Ye Yu, dia mempelajari banyak informasi penting. Klan kuno tengah berusaha menerobos blokade hukum waktu di tanah lama dan kembali ke dunia besar. Sekte Qing terletak di suatu daerah di tanah kuno. Begitu ditemukan oleh para dewa abadi dari klan kuno yang sedang pergi, konsekuensinya akan tak terduga. Demi alasan keamanan, Qingzhong dipindahkan kembali ke Northern Wilderness. Kita jelas tidak bisa tinggal di Dizu. Ada banyak serigala, harimau, dan macan tutul di sana. Terlalu berbahaya. Wilayah utara yang tandus pasti akan aman karena dilindungi oleh Akademi Daoyi.
Chen Qingyuan pernah berpikir untuk melakukannya secara diam-diam, tetapi Sekte Qing memiliki sejumlah besar orang, dan akan sulit menyembunyikannya dari mata tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran jika mereka pindah dari tanah lama mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka pindah kembali ke negara kekaisaran dari tanah terlantar utara untuk membangun kembali fondasi sekte mereka dan merebut kembali harta warisan mereka. Namun, mereka tahu bahwa jurang iblis akan segera meletus, dan demi situasi yang ada, kakek Dugu terpaksa pergi ke sana. Sebelum pergi, lelaki tua itu mengintimidasi para pahlawan dunia untuk meringankan tekanan pada King Zong. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang tua di Dizu begitu keji sehingga mereka memaksa King Zong ke jalan buntu. Satu-satunya manfaatnya adalah ia memecahkan larangan pewarisan King Zong dan memungkinkan cabang utama, Gunung Qingdao, untuk bangkit kembali. Berpikir kembali pada pengalaman dengan Chen Qingyuan, dia merasa amat sedih dan mendesah dalam-dalam. Hanya dengan membiarkan King Zong kembali ke alam liar utara, kita dapat menjalani kehidupan yang stabil tanpa perlu khawatir diserang sepanjang waktu. Aku akan pergi bersamamu. Setelah mendengar bahwa ayahnya ingin kembali ke King Zong, Changsun Fengye berpikir sejenak dan memberikan saran ini. Itu bisa berbahaya, kata Chen Qingyuan. Apa yang menakutkan dari ini? Changsun Fengye tampak santai. Baiklah, mari kita pergi bersama. Sebelum pergi keluar, Chen Qingyuan masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Dia bertemu dengan pejabat senior akademi dan memberitahu mereka tentang insiden King Zong. Untuk memastikan keamanan, Akademi Daoyi memutuskan untuk segera mengirim lebih dari 10 biksu Mahayana ke Dizu, menyembunyikan identitas mereka dan siap untuk menanggapi King Zong kapan saja. Yu Chenran harus turun tangan secara pribadi untuk mencegah sesuatu terjadi pada King Zong. Terima kasih, guru, dan semua tetua. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Enyah. Yu Chen melambaikan tangannya, bersikap seolah-olah dia tidak peduli. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Qingyuan dan Changsun Fengye berjalan berdampingan, berencana untuk pergi ke timur terlebih dahulu. Changsun Fengye tidak tahu pentingnya perjalanan ke timur, dan tidak banyak bertanya. Ikuti saja Chen Qingyuan dan Anda tidak perlu khawatir akan terjual habis. Chen Qingyuan tidak ingin warisan agung Buddha siapa membusuk dan terbuang sia-sia. Akan lebih tepat jika ajaran Buddha yang begitu mendalam diserahkan kepada sekte Buddha. Selain itu, Chen Qingyuan lebih khawatir tentang kondisi Fauzi dan berencana untuk pergi dan memeriksanya. Akademi, pemakaman. Saat itu sudah larut malam dan ketika semua orang sedang tidur, angin dingin bertiup dan menggoyangkan dedaunan. Seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan memasuki pemakaman. Wanita ini adalah dekannya sendiri. Malam itu kabur dan penuh mimpi. Dekan berjalan di tangga kecil di pemakaman, bagaikan peri yang keluar dari lukisan, bersih dan penuh pesona peri, yang sama sekali tidak pada tempatnya di pemakaman. Di ujung pemakaman, ada sebuah rumah kayu sederhana. Hanya segelintir orang yang boleh datang ke sini. Kebanyakan tetua inti yang berani menginjakkan kaki di sini akan dihukum berat dan tidak akan ditoleransi. Orang yang tinggal di sini adalah seorang nenek tua dan lemah. Dia mengenakan kemeja linen kasar, berbadan bungkuk, bermata cekung, berkulit gelap, dan berwajah penuh kerutan yang memperlihatkan perubahan hidup. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar. Dia adalah mantan kepala Aula Pedang Akademi pertama, dan namanya dikenal di seluruh surga. Dia adalah orang kepercayaan dekan sebelumnya, dan kecantikannya tak tertandingi. Waktu tak kenal ampun dan merenggut masa muda dan kecantikannya, hanya menyisakan tubuh tua dan rapuh yang siap mati. Istri guru, dekan itu berjalan ke halaman, memandang wanita tua berpakaian rami yang duduk di luar pintu dengan linglung, lalu membungkuk padanya. Kamu, di sini. Nenek Mai perlahan mengangkat kepalanya, suaranya serak. Di akademi sebesar itu, hanya dekan yang memanggil Nenek Mai seperti itu. Sebenarnya, Nenek Mai dan dekan tua itu tidak menjalin hubungan. Meskipun mereka memiliki perasaan satu sama lain, mereka tidak dapat hidup bersama untuk waktu yang lama karena berbagai faktor. Setelah akhirnya menyelesaikan masalah internal dan eksternal sekolah, ia akhirnya punya waktu untuk mengatasi masalah emosionalnya. Namun, dekan tua itu sedang sekarat, dan karena tidak ingin menunda Nenek Mai, ia pun menyerah. Nenek Mai tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi dekan tua itu sangat keras kepala dan menolak untuk menjadi pasangan apapun yang terjadi. Kemudian, dekan lama meninggal dunia. Nenek Mai tidak menemukan pasangan baru yang cocok seperti yang dibayangkan dekan tua itu. Dekan tua itu meninggal, dan hati Nenek Mai pun ikut mati bersamanya. Ia mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan kepala balai pelatihan dan bersembunyi di pemakaman, setiap hari berada di dekat makam dekan tua itu, tak pernah pergi sedetik pun. Dia adalah penjaga makam di masa lalu, yang menjalani hidup sehari demi sehari. Nenek Mai telah mempertimbangkan untuk menyebarkan kekuatannya dan duduk bermeditasi lebih dari sekali, tetapi akhirnya ia berhenti. Bukan karena ia takut mati, melainkan karena ia telah berjanji kepada dekan tua bahwa ia akan melindungi perkembangan akademi yang stabil.
Panggilan Yan Simeng untuknya, istri guru, membuat ibu mertua Ma Yi merasa sedikit lebih baik. Dulu, ibu mertua Ma Yi telah berkali-kali menegur Yan Simeng dan memintanya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Namun, Yan Simeng pura-pura tidak mendengar dan terus memanggilnya, istri guru. Setelah sekian lama, Nenek Mai berhenti berbicara, mungkin dia setuju. Kamu datang ke sini, apa yang terjadi? Nenek Mai sangat paham dengan sifat Yan Simeng. Dia tidak akan pernah mengunjunginya kecuali ada urusan penting. Saya ingin mengundang Anda untuk keluar dari pegunungan. Yan Simeng menyatakan tujuannya secara langsung. Ini bukan pertama kalinya kamu membahas ini. Ekspresi Nenek Mai acuh tak acuh, tidak terlalu khawatir. Aku tetap mengatakan hal yang sama, dan aku tidak akan berubah pikiran. Istri guru, sebelumnya, aku ingin kau berjalan-jalan untuk menenangkan suasana hatimu. Sekarang aku memintamu untuk keluar dari pengasingan agar semuanya berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Lebih tepatnya, aku ingin melindungi seseorang. Yan Simeng memohon. Jelaskan dengan jelas. Nenek Mai tidak setuju untuk saat ini dan berkata dengan suara dingin. Ini tentang King Zong. Segera setelah itu, Yan Simeng menceritakan kisah King Zong secara rinci. Setengah jam kemudian, Nenek Saklot menurunkan alisnya dan berkata, aku sudah berjanji kepada gurumu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi akademi. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan lain. Implikasinya adalah dia tidak ingin keluar. Istri guru, kekacauan telah tiba. Jika Akademi Daoyi tidak ingin hanyut oleh gelombang kekacauan, ia harus melawan arus. Masa depan King Zong adalah masa depan Akademi Daoyi. Kata-kata Yan Simeng sangat meyakinkan. Kalau saja dia tidak terluka, Yan Simeng pasti sudah mudah dipukuli kalau dia pergi ke Dizu, jadi dia tidak perlu memohon pada Nenek Mai. Bukankah anak ini Chen Qingyuan berbeda? Nenek Mai pernah bertemu Chen Qingyuan di pemakaman dan kadang-kadang mendengar beberapa rumor tentangnya, tetapi dia tidak mengabaikannya. Menurut saya, dialah bintang paling cemerlang saat ini. Kekacauan akan berakhir berkat dia, dan akan membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yan Simeng mengungkapkan pikiran terdalamnya. Sejak zaman dahulu, sudah banyak sekali pelaku kejahatan, dan banyak yang mati muda. Bagaimana kau bisa yakin dia bisa bangkit? Meskipun Anda memiliki bakat hebat, bakat itu hanya bernilai saat Anda tumbuh dewasa. Dia memiliki hubungan dekat dengan tabu kuno. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan, karena dapat dengan mudah mendatangkan hukuman ilahi. Yan Simeng merenung cukup lama dan berkata dengan penuh arti. Mendengar ini, kelopak mata Nenek Mai berkedut sedikit, dan kilatan cahaya melintas di matanya seolah-olah dari jurang, dan gejolak emosi di wajahnya sangat jelas. Sebuah tabu kuno, ini bukan masalah kecil. Meskipun Nenek Mai tidak pernah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, dia pernah mendengarnya dan cukup tertarik. Khususnya, fragmen-fragmen rekaman perang kuno yang muncul dari dunia kuno Dizu menggemparkan langit. Hingga kini, banyak orang tua masih menjelajahi reruntuhan tersebut, mencoba memahami sejarah kuno tersebut. Istri guru, kau seharusnya mengerti kepribadianku. Kalau bukan keadaan darurat, aku tak akan pernah meminta bantuanmu. Yan Simeng memohon lagi, waktu dan tempat. Setelah merenung cukup lama, mempertimbangkan permohonan Yan Simeng dan demi keberlangsungan warisan Akademi Daoyi, Nenek Mai akhirnya setuju. Dia akan bergegas ke medan pertempuran, tidak peduli seberapa tegang situasinya atau seberapa banyak musuh yang mungkin muncul. Jika kamu tidak bisa menang, maka ini adalah akhirnya. Lagi pula, aku tidak akan hidup lama. Dalam beberapa dekade, Nenek Mai akan berusia 30.000 tahun. Batas waktu semakin dekat dan periode ini akan segera berakhir. Kecuali Anda meminum obat yang paling berharga di dunia untuk memperpanjang hidup, Anda tidak akan bertahan hidup. Nenek Mai sudah lama kehilangan hasrat untuk mencari cinta. Jika ia tidak mau melanggar perjanjian dengan dekan lama dan tetap tinggal di Akademi Daoyi, ia tidak akan bertahan sampai sekarang. Terima kasih, istri guru. Yan Simeng sangat gembira dan membungkuk lagi. Kemudian, dia memberitahu Nenek Mai koordinat spesifik tanah lama dan menghitung waktu yang tepat. Nenek Mai berada di puncak anak tangga kelima jembatan ilahi, dan menduduki peringkat teratas di dunia. Seandainya dia tidak kehilangan hasrat untuk mencari kebenaran, tingkat kultivasinya saat ini pasti sangat tinggi. Dia pasti tidak akan lebih lemah dari dekan, bahkan lebih kuat. Hati daunnya telah terkuras habis, dan ia hidup di kuburan bagaikan mayat berjalan, tetapi ia masih mampu mempertahankan kultivasinya tanpa menurun. Sungguh luar biasa. Ayo, dengan lambaian tangannya yang kecil, Nenek Mai memerintahkan semua orang untuk pergi. Saya lelah dan ingin menyendiri sejenak. Yan Simeng mengangguk, berbalik dan berjalan pergi. Tak lama kemudian, pemakaman itu menjadi sunyi dan sunyi. Sesekali angin bertiup, terus-menerus menarik pikiran Nenek Mai, membuatnya terkenang kembali pada masa mudanya. Memalingkan kepala dan melihat ke sudut yang tidak jauh, saya melihat batu nisan dekan tua. Nenek Mai seakan melihat kembali adegan pertemuan pertamanya dengan dekan tua itu. Kerutan di dahinya mengerut, dan ia tersenyum bahagia. Timur, Buddhisme. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan, Chen Qingyuan dan Changsun Fengye tiba di timur dengan selamat.
langsung menuju ke area inti agama Buddha dan berkunjung. Kedua Sifu, silakan masuk. Para biksu yang menjaga gerbang gunung segera datang menyambut mereka. Tak lama kemudian, para petinggi sekte Buddha mengetahui kedatangan Chen Qingyuan dan memperlakukannya dengan hormat. Saya punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada kepala biara. Chen Qingyuan tidak ingin membuang waktu dan langsung menyampaikan tujuannya. Tunggu sebentar, izinkan saya melapor. Sang biksu meminta seseorang untuk membuatkan teh dan pergi untuk memberitahukan hal itu kepada biksu tua. Tak lama kemudian, biksu itu datang membawa berita, dengan wajah ramah, kepala biara telah diberitahu, Chen Xiyu dapat datang dan menemuinya. Terima kasih, Guru. Chen Qingyuan berkata dengan sopan dan pergi di bawah bimbingan seorang biksu. Adapun Changsun Fengye, dia tinggal di ruang tamu, menyeruput teh dan menunggu dengan tenang. Pemandangan berubah menjadi ruangan zen yang sederhana. Biksu tua itu duduk di atas bantal dengan membelakangi pintu, memukul ikan kayu dan melantunkan kitab suci Buddha. Pintu terbuka dan Chen Qingyuan masuk. Menguasai. Setelah mengambil beberapa langkah, Chen Qingyuan membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Chen Si, silakan duduk. Biksu tua itu berhenti melantunkan mantra, perlahan berdiri, dan menunjuk ke arah meja dan kursi di samping dengan ramah. Setelah duduk, biksu tua itu membuat teh sendiri. Aroma teh memenuhi setiap sudut ruang zen. Saya datang ke sini kali ini untuk sesuatu yang sangat penting. Chen Qingyuan tampak serius. Jangan terburu-buru, minumlah secangkir teh dan tenangkan diri terlebih dahulu. Sang biksu tua tampak acuh tak acuh. Oke, karena kamu begitu tenang, aku akan melakukannya perlahan juga. Jadi Chen Qingyuan mulai mencicipi teh itu tanpa terburu-buru. Setelah minum beberapa cangkir teh, biksu tua itu berkata, apa masalah penting? Tuan, tolong pasang penghalang agar berita tidak bocor. Saran Chen Qingyuan. Tang, biksu tua itu mengangkat tangannya, dan pintu serta jendela pun ditutup rapat, dengan beberapa lapis pembatas. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat beberapa kesempatan terkait dengan agama Buddha. Chen Qingyuan tidak secara langsung menyebutkan warisan Sang Buddha, tetapi membiarkannya dalam ketegangan. Oh, kesempatan yang berhubungan dengan agama Buddha. Biksu tua itu menunjukkan sedikit ketertarikan. Siyu, bisa kau jelaskan lebih lanjut? Jangan terburu-buru, mari kita bicara perlahan. Anda harus tetap tenang dan tidak menjadi tidak sabar. Saat berbicara, Chen Qingyuan sengaja berhenti sejenak dan minum secangkir teh lagi. Memang benar bahwa teh pencerahan Buddha sangat baik. Teh ini dapat menenangkan pikiran dan menghilangkan kegelisahan. Rasanya juga enak, dengan sedikit rasa pahit yang berpadu dengan aroma teh yang kaya, memberikan aftertaste yang tak terlupakan. Saya bertanya-tanya apakah agama Buddha pernah menghasilkan seseorang yang mencapai puncak tatanan tertinggi. Chen Qingyuan meletakkan cangkir teh dan bertanya. Puncak dari jalan utama adalah Kaisar Agung Buddha yang menyeberangi jembatan suci dan mencapai sisi lainnya. Itu seharusnya terjadi, tetapi dari mana datangnya ajaran Buddha Mahayana dan mantra-mantra Buddha? Sang biksu tua yakin sekali akan hal ini. Apakah ada catatan mengenai hal ini dalam sejarah agama Buddha? Chen Qingyuan bertanya lagi. Catatan sejarahnya tidak lengkap, hanya ada fragmen informasi, tetapi tidak ada catatan spesifik. Sebagai jawaban, biksu tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Chen Xiaoxi bertanya, apa makna mendalam dari semua ini? Biksu tua itu mengernyitkan dahinya sedikit, dengan raut keraguan di matanya. Guru, ada hal penting yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Mohon jangan terlalu bersemangat. Chen Qingyuan memberikan suntikan pencegahan kepada biksu tua itu terlebih dahulu. Saya telah mengamalkan ajaran Buddha selama lebih dari 20.000 tahun, dan meskipun mengalami pasang surut kehidupan, hati saya tetap setenang air. Biksu tua itu sangat yakin dengan keadaan pikirannya sendiri. Kalaupun terjadi sesuatu yang besar, biksu tua itu hanya akan terkejut saja dan tidak akan bereaksi berlebihan. Ya, Chen Qingyuan tersenyum penuh arti dan langsung ke intinya, sejujurnya, Guru, saya mewarisi warisan seorang Buddha. Mendengar ini, biksu tua itu pada awalnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah waktu telah berhenti, menatap kosong ke arah Chen Qingyuan. Setelah beberapa saat, biksu tua itu berkedip dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pupil matanya mengecil dengan cepat, pori-pori wajahnya membesar, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Donor, apa yang baru saja Anda katakan? Biksu tua itu curiga bahwa dia salah dengar, dan suaranya menjadi sangat serak dan gemetar saat dia bertanya. Dengan kekuatan biksu tua itu, bagaimana mungkin dia salah mendengarnya? Mengajukan pertanyaan ini hanya berarti saya tidak mempercayainya dan saya merasa sedikit tidak berdaya. Saya mewarisi ajaran seorang Buddha bernama Kasyapa. Chen Qingyuan menceritakannya secara rinci dan menuliskan sebagian wawasan Buddhisnya dari ingatannya, inilah makna sejati Buddha Kasyapa. Biksu tua itu tertegun saat melihat ribuan teks Buddha muncul di kehampaan. Setiap kata-kata Sang Buddha bagaikan teks suci Sang Buddha, yang senantiasa menyentuh hati Sang Biksu tua.
Garis pertahanan di hatiku hancur dalam sekejap. Ledakan. Sang biksu tua melonjak berdiri, menoleh ke sana kemari, menatap mantra-mantra Buddha yang muncul dalam kehampaan, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Kegembiraannya tak dapat dibendung. Setelah menulis satu jilid kitab suci, Chen Qingyuan berhenti. Tidak baik menulis terlalu banyak, tanganku akan terasa sakit. Kau, biksu tua itu menatap Chen Qingyuan, lidahnya berputar, tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama, benarkah ini? Benar sekali. Chen Qingyuan tersenyum dan mengangguk, tenang dan kalem. Warisan Buddha siapa? Tenggorokan biksu tua itu berguling, dan ia tiba-tiba teringat pada kitab suci Buddha yang mencatat siapa. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Guru, tenanglah dan jangan terlalu khawatir. Chen Qingyuan menyesap tehnya dan terkekeh. Sang biksu tua, yang telah berpengalaman bertahun-tahun, tidak dapat menahannya lagi saat ini. Inilah warisan yang diwariskan Sang Buddha. Rasanya seperti manusia biasa yang tiba-tiba mewarisi tahta, hidup normal. Luar biasa, tidak seorang pun dapat menahan guncangan psikologis semacam ini. Saya telah mereproduksi semua ajaran Buddha sejati yang ditinggalkan oleh Sang Buddha dan menyerahkannya kepada guru. Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah cincin Sumeru dan meletakkannya di atas meja. Dharma yang diwariskan menyatu dengan tubuh saya dan tak terpisahkan darinya. Ini, biksu tua itu menatap cincin Sumeru di atas meja, tangannya gemetar saat ia mengulurkannya dengan tak percaya. Dharma yang diwariskan Sang Buddha, mantra Mahayana. Guru, bukankah Anda tenang dan kalem? Apa perlu sebegitu bersemangatnya? Chen Qingyuan bercanda. Sang biksu tua tampaknya tidak mendengar, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada cincin Sumeru. Pada saat seperti ini, bersikap tenang tidak ada gunanya. Baguslah kalau saya masih bisa mempertahankan tingkat rasionalitas tertentu. Saat dia meraih cincin Sumeru, kesadaran spiritual biksu tua itu menembus ke dalamnya. Kitab suci Buddha yang banyak jumlahnya tersusun rapi. Meskipun bukan replika, tetaplah harta karun yang tak ternilai. Jika seseorang dapat memahami, bahkan secuil saja, esensi teks Buddha, pemahaman Buddhisnya niscaya akan mencapai tingkatan baru, yang sangat membantu kekuatannya sendiri. Berdiri di samping meja, tubuh biksu tua itu tampak tertanam di dalamnya, tak bergerak seperti gunung, membaca kitab suci Buddha dengan konsentrasi penuh. Semakin banyak ia membaca, semakin ia terpesona. Masalah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tiba-tiba terpecahkan. Jalan di depan sangat jelas bagi saya. Setengah jam berlalu, dan Chen Qingyuan memanggil, Tuan, Senior. Setelah memanggil lebih dari 10 kali, biksu tua itu akhirnya sadar dan mengumpulkan kesadaran spiritualnya. Tutup mata Anda perlahan-lahan dan ucapkan teknik meditasi dalam hati. Setelah menenangkan kegembiraannya, biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya, wajahnya serius, lalu membungkuk kepada Chen Qingyuan, berkata, Tuan Chen, saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda. Saya sangat bersyukur sampai-sampai saya tidak bisa berkata-kata. Guru, Anda terlalu baik. Chen Qingyuan buru-buru membantu biksu tua itu berdiri. Meninggalkan ajaran Buddha sejati kepada saya tidak ada gunanya. Ini seperti mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Terima kasih, biksu tua. Biksu tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihnya, jadi dia membungkuk lagi. Ini bukan hal biasa, ini adalah warisan dari Buddha. Chen Qingyuan menemukan ladang bintang yang tak berujung dan memberikannya dengan tulus. Memikirkan hal ini, biksu tua itu sangat tersentuh, dan menatap Chen Qingyuan dengan tatapan yang sangat lembut, penuh rasa terima kasih. Selain membagikan kitab suci, saya juga ingin meminta bantuan dari Sekte Buddha. Chen Qingyuan bercerita tentang bisnisnya, Sekte Qing harus segera meninggalkan tanah leluhurnya dan pindah ke tanah terlantar utara. Akan sulit menyembunyikan jejak kita saat itu, jadi untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat masalah, saya harap Sekte Buddha dapat membantu. Tidak masalah, aku akan datang dan melindungimu dengan nyawaku sendiri. Tidaklah pantas untuk mengirim biksu terkemuka lainnya untuk melakukan kebaikan sebesar itu. Biksu tua itu memikirkannya dan berjanji. Timur masih membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin, bukankah itu pantas? Chen Qingyuan tidak ingin mengganggu stabilitas Timur, kalau tidak, banyak nyawa akan terancam. Hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tidak akan terjadi apa-apa. Biksu tua itu menghitung waktu yang dibutuhkan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, guru, terima kasih sudah melakukan perjalanan ini. Chen Qingyuan berhenti bersikap sok dan mengepalkan tinjunya. Jangan sungkan, dermawan. Ini hak saya. Biksu tua itu merasa Sekte Buddha telah memanfaatkannya, jadi ia maju untuk membela Sekte Qing. Namun, upayanya tetap sia-sia, dermawan Chen, meskipun tidak banyak harta karun Buddha yang baik, kita masih punya beberapa. Bagaimana kalau Anda pergi dan melihatnya? Kalau Anda suka, silakan ambil. Apakah ini, baik-baik saja? Tidak ada alasan bagi Chen Qingyuan untuk menolak makan daging berlemak yang disodorkan ke mulutnya. Ia hanya bersikap sopan. Tidak apa-apa, biksu tua itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih beberapa hal acak sebagai tanda terima kasihku.
Chen Qingyuan menyeringai. Ngomong-ngomong, teh ini lumayan enak. Aku ingin minta sedikit untuk kubawa pulang ke majikanku. Boleh, kan? Lalu, Chen Qingyuan melanjutkan. Kalau kau mau, kau bisa melakukannya sendiri. Kemudian, biksu tua itu membuka kunci pintu dan berbisik kepada seorang biksu senior, Wu Yi, cabutlah pohon pencerahan berusia 100.000 tahun di ujung kebun teh itu dan bersiaplah untuk memberikannya. Apa? Kelopak mata biksu senior yang mengelola kebun teh itu tiba-tiba berkedut, dan wajahnya berubah drastis. Ia curiga ia salah dengar. Ini adalah satu-satunya pohon pencerahan berusia 100.000 tahun dalam agama Buddha. Teh hanya dapat dipetik sekali setiap 500 tahun, dan hanya 100 kilogram yang dapat dipanen setiap kali, menjadikannya sangat berharga. Ada banyak biksu terkemuka, dan mereka harus saling membantu, jadi setiap biksu hanya menerima 3 hingga 5 tael teh. Pohon pencerahan, yang dianggap sebagai harta karun oleh umat Buddha, dicabut dan diberikan oleh kepala biara. Amitabha, aku pasti telah tersesat dan berhalusinasi. Biksu Wu Yi, yang sedang duduk di kebun teh, berkeringat deras dan mulai melantunkan kitab suci. Biksu Wu Yi sedang melantunkan kitab suci untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu. Setelah puluhan kali tarikan napas, biksu tua itu datang lagi dan berkata, jangan buang-buang waktu, lakukanlah dengan cepat. Berdengung, suara biksu tua itu bergema di telinga biksu Wu Yi, menyebabkan tubuhnya gemetar dan hatinya terguncang. Bukan halusinasi pendengaran, ini serius. Kali ini, biksu Wu Yi dapat memastikan bahwa itu benar-benar perintah kepala biara dan tidak salah. Abot, Anda bercanda. Biksu Wu Yi menjawab, saya tidak pernah bicara omong kosong. Saya akan segera memasang pohon pencerahan terbaik dan memberikannya kepada Tuan Chen. Atas perintah biksu tua itu, betapapun terkejut dan enggannya biksu Wu Yi, dia harus melakukannya. Namun, kejadian ini menimbulkan kegemparan dan banyak biksu Buddha tingkat tinggi datang setelah mendengar berita tersebut. Hanya sedikit orang yang datang bertanya, karena tidak memahami maksud biksu tua itu. Sekalipun Chen Qingyuan berbeda dari yang lain, tidak perlu terlalu menyanjungnya. Saya sedang sibuk. Saya harus menemani Tuan Chen ke perbendaharaan agar beliau bisa memilih beberapa harta karun yang sesuai dengan seleranya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut saat kita kembali. Biksu tua itu menemani Chen Qingyuan dan bergegas menuju perbendaharaan, dan perjalanan mereka pun lancar. Para pendeta yang sudah sangat terkejut, menjadi tertegun dan curiga ketika mengetahui bahwa mereka harus mengorbankan harta yang paling berharga dalam perbendaharaan. Gila, kepala biara itu gila. Banyak orang percaya bahwa kepala biara tersebut dirasuki setan dan harus dicari solusi untuk menghentikannya. Jika ini terus berlanjut, komunitas Buddha akan musnah. Tanpa mereka sadari, biksu tua itu menganggap hal ini tidaklah cukup. Jasa pemberian warisan Sang Buddha tidak dapat dibalas dengan hal-hal duniawi. Perbendaharaan agama Buddha memiliki 18 lapis yang penuh dengan larangan berbahaya. Dengan lambaian lengan baju biksu tua itu, semua larangan pun terhapus. Buka pintu perbendaharaan dan Anda akan menemukan 3 lantai di dalamnya. Luar, dalam, dalam. Ada tas Qian Kun yang tak terhitung jumlahnya di lapisan luar, yang diisi dengan batu roh, beberapa kitab suci Buddha, dan berbagai barang lainnya. Tingkat tengah berisi catatan dan wawasan pribadi para biksu terkemuka dari berbagai generasi tentang kitab suci Buddha, yang sangat berharga. Selain itu, terdapat ribuan senjata suci, yang sebagian besar berkelas rendah. Lapisan dalam adalah yang paling berharga. Barang apapun yang dibawa ke dunia luar dapat membuat banyak biksu gila dan memicu badai berdarah. Tidak ada yang bisa dilihat di luar. Ayo kita ke bagian dalam perbendaharaan. Biksu tua itu memimpin jalan, ingin mempelajari ajaran Buddha secara menyendiri. Namun, untuk saat ini, kesempatan itu belum ada. Ia harus mengurus Chen Qingyuan dan menunggu sampai ia selesai melindungi Sekte Qing. Bagus. Sejujurnya, bahkan jika Chen Qingyuan mengosongkan perbendaharaan Buddha, itu tidak akan dianggap keserakahan. Itu hanyalah sumber daya batu spiritual, dan jika habis, masih bisa dikumpulkan lagi. Dengan tradisi agama Buddha yang diwariskan oleh Sang Buddha, sepanjang tidak melakukan bunuh diri, niscaya akan bangkit di masa mendatang dan melahirkan semakin banyak biksu terkemuka. Apa itu? Begitu mencapai lapisan dalam perbendaharaan, Chen Qingyuan melihat sekilas prasasti batu setinggi 2 meter. Prasasti batu itu berada di suatu sudut, tanpa ada apapun di sekitarnya, dan tampak menonjol. Prasasti penekan setan, jawab biksu tua itu. Prasasti itu ditempa 80.000 tahun yang lalu oleh kepala biara Sekte Buddha menggunakan darah dan esensinya sendiri. Prasasti itu adalah senjata suci tertinggi yang berkekuatan luar biasa. Sayang sekali meninggalkan senjata suci tertinggi ini di sini. Akan sia-sia. Chen Qingyuan bergumam pelan. Sungguh sia-sia. Biksu tua itu mendengar semuanya dengan jelas. Dengan lambaian tangan yang penuh arti, ia memasukkan tablet penekan iblis itu ke dalam tas Qian Kun berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan. Mengapa tidak memberikannya kepada Tuan Chen dan membiarkan tablet penekan iblis itu bekerja, daripada terbengkalai di sini? Kalau begitu aku akan mengambilnya. Meskipun Chen Qingyuan memiliki banyak harta, siapakah yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta?
Semakin banyak semakin baik. Sekalipun tidak berhasil, membiarkannya begitu saja tetap bisa membawa kebahagiaan bagi tubuh dan pikiran. Lebih buruk lagi, jika keadaan menjadi sulit, Anda bisa menjualnya nanti saat bangkrut, atau menggunakan hartanya untuk merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Peralatan minum teh itu bagus, terlihat sangat elegan dan langka. Chen Qingyuan telah mengarahkan pandangannya pada satu set perangkat teh yang dapat dianggap sebagai harta paling berharga. Barang ini dibuat dari inti kayu beberapa pohon Wanli Wuqi. Sungguh langka di dunia. Karena kamu menyukainya, ambillah. 10.000 pohon wushu memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah dan membutuhkan perawatan yang cermat, sehingga sangat langka. Menggunakan inti pohon wushu untuk mengolah peralatan minum teh bahkan lebih absurd lagi. Kekuatan-kekuatan top lainnya tidak bisa begitu boros. Siapapun yang membuat peralatan minum teh dari empulur pohon pasti telah menemukan tempat yang lebih baik untuk menggunakannya. Terima kasih, Guru. Ada cukup banyak harta karun dalam perbendaharaan Buddha, beberapa di antaranya bahkan tidak tersedia di Akademi Buddha. Chen Qingyuan tersenyum cerah dan berhenti setiap kali dia melihat sesuatu yang bagus. Dulu, biksu tua itu pasti tidak berani bersikap sombong seperti itu. Mengingat warisan Sang Buddha, biksu tua itu hanya memiliki satu sikap terhadap Chen Qingyuan saat ini. Ambil apa saja yang kamu mau. Ambil saja apa yang kau suka, jangan bersikap sopan. Dengan demikian, hanya dalam waktu setengah jam, Chen Qingyuan telah membawa pergi total 7 benda suci tingkat atas dan jutaan batu roh tingkat atas. Biksu tua itu ingin memberikan beberapa batu roh lagi, tetapi Chen Qingyuan menolaknya dengan sopan. Sudah cukup, ini terlalu banyak. Ada batu-batu spiritual yang tersimpan di tubuh, yang tidak akan pernah habis terpakai. Bukan karena Chen Qingyuan telah mengubah kepribadiannya, tetapi dia masih perlu meminta biksu tua itu untuk melindungi King Zong. Dia tidak boleh terlalu serakah dan harus berhenti ketika dia sudah merasa cukup. Di mana putra Buddha berada? Chen Qingyuan berada dalam suasana hati yang sangat gembira, dan senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Taman Bodhi. Donor Chen berbicara, dan biksu tua itu memimpin jalan secara pribadi. Dalam perjalanan, biksu tua itu bercerita tentang murid-murid Sang Buddha. Saya masih punya beberapa urusan sepele yang harus diselesaikan, jadi silakan saja. Para pendeta itu terus berbisik-bisik satu sama lain, yang membuat pendeta tua itu sangat kesal dan ia ingin segera menyelesaikan masalah itu. Baiklah guru, ayo mulai. Chen Qingyuan membungkuk dan menangkupkan tangannya. Saya berjalan perlahan ke Taman Bodhi dan melihat seorang Buddha duduk bersila di tanah di kejauhan. Pengikut Buddha tidak mementingkan diri sendiri, jadi datanglah dan tinggallah di sini lebih sering untuk bermeditasi dan memperoleh pencerahan. Chen Qingyuan berhenti dan tidak maju untuk mengganggu mereka, tetap diam. Pada saat yang sama, di Aula Buddha. Kecuali para pendeta yang ditakdirkan mati dan mereka yang pergi menaklukkan setan, semua pendeta lainnya hadir. Semua orang bingung dengan perilaku biksu tua itu. Mereka takut kalau biksu tua itu akan menjadi gila, jadi mereka harus mengawasinya dan menekannya bersama-sama untuk mencegahnya menghambur-hamburkan semua kekayaan sekte Buddha. Abot, apakah Anda sakit? Seorang pendeta terkemuka berbicara langsung tanpa bertele-tele. Saya baik-baik saja. Sang biksu tua melotot ke arah biksu senior. Tidak, kenapa kau rela memberikan pohon pencerahan terbaikmu? Kenapa kau juga rela memberikan harta karun dari perbendaharaanmu? Para pendeta bingung dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Saya memiliki makna mendalam saya sendiri. Masalah ini menyangkut warisan Sang Buddha, jadi biksu tua itu tidak bisa mengatakannya. Jika berita ini tersebar, sekte Buddha akan menjadi sasaran kritik publik dan akan diincar oleh banyak orang berkuasa. Meskipun warisan Sang Buddha tidak dapat diungkapkan, alasan-alasan lain dapat dikemukakan. Apa makna mendalam dari pernyataan kepala biara itu? Mohon beritahu kami dan jelaskan kebingungan kami. Para biksu mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kalau aku tidak bereskan semuanya hari ini, aku tidak akan bisa tenang. Donor Chen telah menemukan kitab suci Buddha kuno dan mempersembahkannya kepada saya sebagai hadiah. Ini adalah hadiah saya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Kata biksu tua itu. Oh, kitab suci kuno. Semua orang menjadi tertarik dan mata mereka berbinar. Biksu tua itu mengeluarkan sepotong warisan Sang Buddha, menyatukannya ke dalam kitab suci kuno, dan menaruhnya di atas meja. Bolehkah aku melihatnya? Seorang guru Zen di sebelah saya sedang menatap kitab suci kuno di atas meja dengan penuh minat. Bisa. Sambil berbicara, biksu tua itu menyerahkan kitab suci kuno itu melalui udara. Saat ia membolak-balik kitab suci kuno yang baru, ekspresi sang guru Zen berangsur-angsur berubah. Dari ketenangan awalnya, hingga keterkejutan kemudian, hingga seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, perhatiannya sepenuhnya terserap, dan tidak ada sedikit pun sikap tenang seorang pendeta. Biarkan aku melihatnya. Para biarawan berkumpul di sekitarnya. Harta karun yang tak ternilai, kebenaran hakiki ajaran Buddha. Semuanya, silakan menyebar. Bolehkah aku melihat? Jangan dorong. Tiba-tiba terjadi keributan di aula. Gelombang seruan terdengar, semuanya menunjukkan kengerian dan keterkejutan para biksu, seolah-olah mereka telah melihat Buddha yang sebenarnya.
Aku tak tahan lagi. Bagaimana jika kau tahu seluruh teks sabda Buddha yang sebenarnya? Biksu tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ledakan. Seorang biksu terkemuka memperoleh wawasan dari membaca kitab suci Buddha kuno, yang memecahkan pertanyaan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Dalam satu pikiran, ia melompat dari tahap Mahayana akhir ke tahap Mahayana puncak. Para pendeta segera berhenti berbicara dan menjaga keheningan total agar tidak mengganggu terobosan pendeta tersebut. Setelah sekitar 1 jam, terobosan itu selesai dan keadaan menjadi stabil. Pada titik ini, agama Buddha telah mendapatkan seorang biksu terkemuka lainnya. Apa yang kamu ambil? Cepat dan buat beberapa salinan. Jangan ambil sendiri. Amitabha, jika kalian terus merebutnya, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan persahabatan kita di masa lalu dan mengambil tindakan. Dalam sekejap, pertengkaran kembali terjadi di aula. Semua orang ingin membaca kitab suci kuno dengan saksama dan sangat bersemangat. Diam, suara biksu tua itu keras dan memekakkan telinga. Tiba-tiba, semua orang berhenti berbicara dan menoleh ke samping. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi, tidak lagi berisik seperti pasar sayur di dunia fana, dan kembali memperoleh kesungguhan dan martabat yang seharusnya dimiliki sebuah aula Buddha. Barang ini pemberian dari donatur Chen. Haruskah komunitas Buddha mengembalikan hadiah ini? Biksu tua itu melirik semua orang dan bertanya dengan serius. Sebaiknya, dengan kitab suci kuno ini, para biksu merasa sangat wajar jika biksu tua itu memberikan pohon pencerahan dan banyak harta kepada Chen Qingyuan, dan tidak ada sedikit pun jejak kelainan. Isi satu kitab suci kuno saja sudah cukup bagi umat Buddha untuk dipelajari selama bertahun-tahun. Itu setara dengan mengisi kekosongan di suatu bagian. Isinya tak tertandingi oleh hal-hal duniawi dan tak ternilai harganya. Perlu Anda ketahui bahwa ini hanyalah salah satu isi dari 100 ajaran yang diwariskan Sang Buddha. Jika semua ini terungkap, para pendeta itu akan menjadi gila. Sebagai perbandingan, kondisi mental biksu tua itu masih relatif tinggi. Meskipun ia terkejut dengan sutra Kaisar Buddha yang lengkap, ia mampu mempertahankan rasionalitasnya dan tidak terjerumus dalam keputusasaan, sesuatu yang langka dan berharga. Donor Chen adalah orang yang sangat beruntung dan memiliki hubungan karma yang kuat. Tidaklah salah jika sekte Buddha menjalin hubungan baik dengannya. Kata biksu tua itu. Apa yang dikatakan kepala biara itu masuk akal. Semua orang setuju. Beberapa biksu merasa hadiah balasan itu terlalu sedikit, hanya sebuah pohon pencerahan dan beberapa harta dari perbendaharaan. Dharma tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Kitab suci kuno hanya dapat direproduksi 10 kali untuk pencerahan kolektif. Bukannya biksu tua itu ingin menyimpan kitab suci Kaisar Buddha untuk dirinya sendiri, tetapi demi alasan keamanan, ia akan menunggu sampai kelompok biksu ini memahami kitab suci kuno pertama dan memperoleh intisarinya, lalu ia akan mengambil kitab suci kuno kedua, dan seterusnya. Pada saat itu, kekuatan agama Buddha secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat, dan bahkan jika berita tentang warisan Sang Buddha terungkap, tidak akan ada rasa takut terhadap serangan musuh yang kuat. Ya, para biksu menerima perintah dan mulai membahas isi kitab suci kuno. Cahaya Buddha berkelap-kelip di seluruh aula. Sejujurnya, biksu tua itu benar-benar ingin mengasingkan diri sekarang. Namun kita harus menangani masalah Chen Qingyuan terlebih dahulu. Duduklah dengan mata tertutup untuk menghemat energi Anda. Saat Qingzong bergerak, mungkin akan terjadi pertempuran. Anda harus menjaga kondisi tempur terbaik untuk mencegah kecelakaan. Buddhisme, Taman Bodhi. Chen Qingyuan berdiri di kejauhan, menatap sosok murid Buddha yang duduk di tanah, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Keadaan mengatasi kesengsaraan, sebagaimana tersirat dalam namanya, mengharuskan kita melewati kesengsaraan. Musibah yang harus dialami murid-murid Buddha sungguh besar. Di masa lalu, nasib Chen Qingyuan adalah dikepung dan diserang oleh pasukan dari semua sisi, dan dia berada di ambang kematian, tetapi kemudian dia menerobos kemacetan. Bagi para kultivator biasa yang tengah berupaya mengatasi kesengsaraan, mereka hanya perlu menahan kesengsaraan guntur, yang mana relatif sederhana. Dalam beberapa tahun, dia seharusnya mampu mengembangkan hati seorang Buddha. Setelah biksu tua itu menyelesaikan pekerjaannya di aula, ia segera merobek kehampaan dan Taman Bodhi pun muncul. Setelah puluhan tahun menyendiri dan tercerahkan, Sang Buddha perlahan menemukan arahnya. Sebuah benih muncul di bagian dadanya yang hilang sebagian dan kini telah bertunas. Dengan benih Bodhi sebagai fondasinya, terbentuklah hati Buddhis yang unik. Itu bagus. Chen Qingyuan mula-mula memberi hormat kepada biksu tua itu, lalu menunjukkan senyum santai. Sungguh suatu berkah bahwa Sang Buddha dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Jalan di depan, meskipun tidak mulus, setidaknya tidak akan terlalu sulit. Kapan Sekte Qing akan berangkat? Keinginan untuk mengasingkan diri menjadi semakin kuat dan biksu tua itu ingin mewujudkannya sesegera mungkin. Saya akan pergi ke Dizu sekarang juga, agar tidak membuang waktu. Mengetahui bahwa Fauzi aman dan sehat dan masih akan mengalami gejolak emosi di masa mendatang, Chen Qingyuan tidak lagi khawatir dan berencana untuk segera berangkat. Baiklah, biksu tua itu mengangguk. Setengah jam kemudian, Chen Qingyuan meninggalkan Sekte Buddha.
Dengan Changsun Fengye di sisinya, dia punya seseorang untuk diajak bicara di jalan, jadi dia tidak kesepian sama sekali. Karena terburu-buru berangkat, mereka tidak sempat menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Jika mereka bertemu para pembudidaya iblis yang membuat masalah, mereka akan bertindak untuk melenyapkan iblis-iblis itu semampu mereka dan mengirim warga sipil yang menderita ke tempat yang aman. Dia kemudian menyamar, menaiki kapal dagang, dan menyeberangi laut kekacauan. Sekitar 2 bulan kemudian, wilayah inti negara kekaisaran muncul. Tanpa ragu, mereka berdua kembali ke kampung halaman lama mereka. Hampir sampai. Setelah berjalan di tanah lama selama beberapa waktu, Chen Qingyuan sudah mengenal rute tersebut dan tidak menemui bahaya apapun. Melihat keluar, di sudut wilayah lama, ada bintang besar yang mengambang. Ketika Sekte Qing menghadapi bencana yang dahsyat, mereka menggunakan planet ini sebagai markas dan pindah ke sini. Saudaraku, aku kembali. Chen Qingyuan mengeluarkan jimat transmisi suara yang sudah lama tidak digunakannya dan berkata dengan gembira. Orang yang menerima pesan tersebut adalah pemimpin Sekte Qing saat ini. Lin Chang. Setelah menerima warisan kuno dari Sekte Qing, ia menghabiskan seluruh potensi tubuhnya dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak tingkat Mahayana. Hingga saat ini, kultivasinya tetap tidak berubah. Jika tidak terjadi apa-apa, perjalanan mungkin berhenti di sini. Qingyuan. Mendengar suara yang dikenalnya, Lin Changye yang tengah bermeditasi tiba-tiba membuka matanya dengan raut wajah gembira. Kemudian, Lin Changye menceritakan masalah itu kepada para tetua Sekte Qing dan melangkah maju sendiri. Kakak senior. Begitu tiba di gerbang Qingzong, Chen Qingyuan melihat Lin Changzang yang sudah menunggunya, dan kegembiraannya tak terlukiskan. Kedua saudara itu saling berpandangan lekat-lekat dan keduanya tertawa. Lin Chang menepuk lengan Chen Qingyuan dan berkata lega, asalkan kamu aman. Ayo masuk dan bicarakan hal itu. Chen Qingyuan dan yang lainnya berjalan berdampingan, melangkah maju. Guru muda, Paman Taisi, adik laki-laki kembali dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Seluruh Sekte Qing gempar dan penuh kegembiraan. Di aula pertemuan, setelah basa-basi singkat, Chen Qingyuan berbicara tentang bisnis. Saudaraku, saya kembali kali ini untuk membahas sesuatu yang penting. Apa itu? Lin Changbei dan para tetua lainnya semuanya tampak serius. Zaman telah berubah, dan tanah air kita tak lagi damai. Kita harus segera memindahkan klan kita dan kembali ke alam liar utara. Chen Qingyuan menyatakan tujuannya secara langsung. Pindah klan. Lin Changbei dan yang lainnya mulai meneteskan air mata. Biarkan aku mengambil waktuku sekarang. Kemudian, Chen Qingyuan berbicara tentang klan kuno abadi dan jurang iblis. Mungkin sebentar lagi, klan kuno abadi akan kembali menuju dunia agung. Saat itu, orang-orang yang dikirim oleh klan kuno pasti akan sangat kuat dan akan dengan mudah menemukan Sekte Qing yang terletak di sini. Mengingat arogansi klan kuno, kemungkinan besar mereka akan berkonflik dengan klan Qing. Chen Qingyuan bersiap menghadapi yang terburuk dan harus mencegah terjadinya krisis. Ras kuno dari jutaan tahun lalu, kekuatan mengerikan yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Jurang iblis telah berubah, dan dunia akan menderita. Saat itu, lelaki tua itu siap menghadapi kematian dan memperkuat segel jurang iblis. Siapa sangka 100 tahun kemudian, perubahan besar seperti itu akan terjadi. Aduh, sungguh tak sepadan. Di masa-masa sulit, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Semua orang mendesah dan kebisingannya sangat luar biasa. Chen Qingyuan berbicara tentang hal-hal penting yang telah ia kembangkan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak mengatakan apapun tentang kesulitan yang dihadapinya. Ia mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu dan tidak perlu membuat orang tua khawatir. Beberapa rahasia inti, seperti Tianyuan dan Buddha, tidak boleh dibocorkan. Bukannya aku tak bisa mempercayai saudara-saudari ini, tapi di masa-masa kacau ini, bersikap hati-hati tak pernah salah. Bahkan manusia biasa pun tahu cara menyembunyikan kelemahan mereka, apalagi dunia kultivasi abadi yang kejam. Saya sudah mengurus banyak hal terkait relokasi. Tolong selesaikan secepatnya. Chen Qingyuan ingin segera memindahkan Qingzong ke daerah aman untuk menghindari masalah lebih lanjut. Klan abadi kuno dengan latar belakang yang tak terduga adalah raksasa bagi Chen Qingyuan saat ini, dan dia harus menghindarinya jika memungkinkan. Hanya bila kekuatannya tumbuh, seseorang dapat bersaing dengan klan kuno yang abadi. Bagus. Lin Changye sangat percaya pada Chen Qingyuan dan membuat keputusan. Para tetua tidak keberatan dan mengangguk dengan berat. Setiap orang harus melakukan bagiannya dan mempersiapkan diri secepat mungkin. Memindahkan klan tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 jam. Butuh setidaknya setengah bulan untuk memilah dan mengatur semuanya agar tidak terjadi kesalahan. Para murid untuk sementara waktu menghentikan perbaikan rantai itu dan, atas petunjuk para penatua, mengemasi barang-barang mereka secara tertib. Mereka yang sedang menyendiri juga harus berhenti sejenak. Keselamatan adalah hal terpenting. Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda ketika ada kesempatan. Dengan orang kaya seperti Chen Qingyuan, tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan. Hari ini, sudah larut malam. Gunung Tinggi, puncaknya. Chen Qingyuan dan Lin Changbei duduk berhadapan dan minum.
Seorang pria berpakaian kemeja hijau, tampak anggun, menawan, mulia, dan menyendiri. Semakin kuat kultivasinya, semakin kesepian dan mematikan tatapan mata Chen Qingyuan. Mungkin Chen Qingyuan sengaja menekannya, jadi tidak terlihat di permukaan. Hanya akan terlihat ketika dia sangat serius. Atau mungkin kultivasi Anda belum mencapai tingkat tertentu, sehingga Anda tidak dapat menembus belenggu dan mencapai pencerahan. Seorang pria berpakaian brokat gelap, berambut hitam putih panjang. Wajahnya menunjukkan jejak waktu, matanya sedalam jurang, dan hatinya terasa berat. Kamu pasti sangat menderita di luar sana selama bertahun-tahun ini. Lin Changxi mengenang kembali masa lalu, melihat adik laki-lakinya tumbuh dari bayi menjadi pria yang mendukung Sekte Qing, dan dia merasakan banyak emosi. Tidak buruk, Chen Qingyuan tidak banyak bicara tentang pengalaman berbahayanya dan tersenyum tenang. Gadis Lingran itu mengikutimu ke luar negeri waktu itu, apakah dia baik-baik saja? Lin Changbei bertanya lagi. Gadis Liu tinggal di Akademi No. 1. Dia aman selama 10 hari. Tidak perlu khawatir, jawab Chen Qingyuan. Apa tujuan Changsun Fengye mengikutimu kali ini? Dia dan Nona Liu saling mencintai. Dia mungkin datang untuk melamar dan ingin sedikit pamer. Dia adalah putra suci istana Piao Miao, dan status serta kedudukannya cukup tinggi. Jika dia benar-benar tulus, gadis Liu tidak akan keberatan. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sungguh, ngomong-ngomong, kamu belum ketemu orang yang kamu suka. Mumpung aku masih hidup, cepatlah cari pasangan Tao. Mungkin aku bahkan bisa menggendong anakmu. Saya tidak memiliki pasangan Tao, tetapi saya memiliki seorang anak. Apa? Kedua saudara itu minum dan mengobrol. Ketika berbicara tentang anak-anak, Lin Changsheng sangat tertarik, matanya berbinar-binar, seperti seorang wanita tua di pasar yang berbicara tentang gosip. Di bawah pertanyaan Lin Changsheng, Chen Qingyuan mengatakan yang sebenarnya tentang Yi Yi. Mendengar bahwa Yi Yi adalah putri seorang murid Buddha, Lin Changsheng terkejut, seorang murid Buddha jatuh cinta dan melahirkan seorang putri. Ini, luar biasa. Saat ini, Lin Changsheng membenci dirinya sendiri karena tidak tinggal di luar dan melewatkan berita sebesar itu. Sungguh penyesalan terbesar dalam hidupnya. Yi Yi dan anak-anaknya berada di Akademi Daoyi, aman dan sehat. Kata Chen Qingyuan. Qingyuan, kau membesarkan istri dan anak perempuan untuk sang Buddha. Ekspresi Lin Changsheng berubah aneh, cek. Kakak, jangan mengejekku. Beberapa garis hitam muncul di wajah Chen Qingyuan. Hahaha, setelah bertahun-tahun, melihat ekspresi frustrasi Chen Qingyuan lagi, Lin Changsheng sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Menanggapi hal ini, Chen Qingyuan tersenyum pahit dan meminum anggur dalam cangkir seolah-olah dia adalah seorang murid Buddha. Setelah murid Buddha membentuk hati Buddha yang baru, ia harus menyelesaikan setiap urusan dengan jelas. Kita tidak bisa menderita dalam diam. Hutang budi ini harus dibayar oleh umat Buddha seumur hidup. Kedua saudara itu sudah lama tidak bertemu, dan mereka minum-minum serta mengobrol dengan gembira sepanjang malam. Selama setengah bulan, seluruh Sekte Qing sibuk. Changsun Fengye tidak tinggal diam. Ia akan pergi membantu dimanapun ia merasa membutuhkan. Jelas ini merupakan bentuk kesopanan. Siapa yang dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Zhang Sun Fengye adalah seorang pemuda yang anggun dan elegan, yang matanya menawan dan senyum lembutnya cukup untuk memenangkan hati banyak wanita. Dia bukan saja orang gila yang berkepribadian ganda, tetapi dia juga orang yang mudah jatuh cinta. Sudah hampir waktunya untuk membersihkan, dan Changsun Fengye merasa sudah waktunya untuk menceritakan kisahnya. Di aula tamu, pemimpin sekte Lin Changsheng, beberapa tetua yang sangat dihormati, dan Chen Qingyuan semuanya hadir. Kali ini aku datang bersama saudara Chen untuk melamarmu. Changsun Fengye tidak suka membuang-buang waktu dan suka langsung ke intinya. Kita semua tahu ini, Lingran dan Tuan Muda Changsun menjadi pasangan Taois adalah jodoh yang ditakdirkan. Bagaimana mungkin sekte Qing keberatan? Semua orang tidak terkejut dan tersenyum. Apa saja syarat King Zong? Sebelum datang, Changsun Fengye telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk dibantai. Syaratnya, Lin Changsheng merenung sejenak. Karena kalian berdua saling mencintai, King Zong tidak akan menghalangi kita. Tidak ada syarat yang berat. Tentu saja, jika King Zong ingin menikah dengan istana Piao Miao, itu perlu pertimbangan yang matang. Tidak ada syarat. Pupil mata Changsun Fengye membesar, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ia membungkuk dan memberi hormat sebagai ungkapan terima kasih, Master Sekte Lin. Para petinggi Sekte Qing tentu saja tidak akan melarang generasi muda untuk menikah. Namun, aliansi pernikahan jelas berbeda, membutuhkan pertimbangan cermat berbagai faktor serta pro dan kontra. Sebelumnya, Chen Qingyuan pernah menyebutkan akan menawarkan hadiah pertunangan 10.000 batu roh untuk menakut-nakuti Changsun Fengye. Lagi pula, pria ini selalu mencium Liu Yatu, dan Chen Qingyuan kelelahan dan merasa sedikit tidak seimbang. Bila menyangkut masalah serius, Chen Qingyuan tidak akan membuat masalah dan akan memberikan restunya dengan tulus. Chen tua, apakah kamu punya keberatan? Changsun Fengye melirik Chen Qingyuan. Jika menurutmu semuanya berjalan terlalu mulus dan kamu punya kecenderungan masokis, aku bisa memuaskanmu.
Chen Qingyuan menyipitkan matanya dan tersenyum, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu yang buruk. Tidak, aku tidak punya pikiran masokis. Saudaraku, kamu tiba-tiba menjadi begitu pengertian sehingga aku benar-benar merasa tidak nyaman dengan hal itu. Jika tidak, Anda harus meminta harga yang tinggi sehingga saya bisa merasa lebih baik. Changsun Fengye tidak berani mengungkapkan pikiran-pikiran ini dengan lantang. Ia tersenyum dan menantikan hari di mana ia akan menikahi Liu Lingran. Semua yang perlu dikemas sudah disiapkan. Bagaimana kita bisa mengambil fondasi sekte seperti Gunung Qingdao? Seorang tetua merasa khawatir. Aku punya caraku sendiri. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Setelah itu, Lin Changsheng dan lebih dari 20.000 orang lainnya mundur keluar. Chen Qingyuan mengeluarkan tripod hitam dan berkata padanya, setelah beristirahat begitu lama, saatnya kembali bekerja. Beberapa hari yang lalu, Chen Qingyuan menyuntikkan jutaan batu roh bermutu tinggi ke dalam kuali hitam, menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Karena Heiding telah mengambil alih sumber daya, beraninya dia tidak melakukan pekerjaannya. Tidak sulit untuk menyedot istana, gunung, dan sungai penting ke dalam tripod. Terakhir kali Chen Qingyuan mengangkat kuali ke tanah tua, itu karena kuali hitam telah menelan seluruh bintang, dan semua orang Qingzong berada di dalamnya. Itu sangat sulit, dan kecerobohan apapun akan menyebabkan kekacauan hukum dan menimbulkan korban. Sekarang tidak perlu lagi melindungi orang yang masih hidup, jadi Black Cauldron tidak perlu terlalu khawatir dan dapat menghancurkannya dengan mudah. Ledakan, bumi berguncang, gunung-gunung bergetar, dan langit terangkat. Terdengar suara keras satu demi satu, dan kuali hitam itu menjadi besar, menyegel semua fondasi penting Sekte Qing ke dalam kuali untuk memastikan semuanya utuh. Setengah jam kemudian, semuanya sudah siap. Berangkat, Lin Changsheng mendesah. 3 kapal perang besar berangkat secara paralel. Chen Qingyuan menunjuk arah dan menghindari banyak krisis di tanah lama tanpa hambatan apapun di sepanjang jalan. Setelah beberapa hari, mereka tiba di tepi tanah tua. Sesampainya di sini, Anda akan melihat banyak sosok datang dan pergi. Mereka semua adalah praktisi yang datang dari tempat-tempat jauh. Mereka datang ke tanah leluhur secara khusus untuk mencari peluang dan bermimpi untuk naik ke surga suatu hari nanti. Apa itu? Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat kapal perang Qingzong berlayar keluar dari kedalaman tanah lama. Minggir, jangan halangi jalan. Saat kapal perang itu muncul, semakin banyak orang memperhatikannya, dan tercengang serta berseru kaget. Sepertinya itu seseorang dari Qingzong. Seorang biksu yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan berusaha mengatasi kesengsaraan melihat asal-muasal kapal perang itu dan berseru kaget. Apa? Qingzong. Untuk sesaat, kerumunan menjadi riuh dan sorak-sorai terdengar terus-menerus. Dalam sekejap, pikiran semua orang kembali ke masa lampau, ketika Sekte Qing dikepung oleh banyak pahlawan dan menghadapi kehancuran. Kemudian, Chen Qingyuan mengangkat kuali itu ke tanah tua, mengguncang langit. Adegan dari masa lalu muncul di depan mata semua orang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan kembalinya Qingzong, situasi dunia pasti akan menjadi lebih kacau. Selama bertahun-tahun, kekuatan yang telah menjadi musuh bebuyutan Sekte Qing selalu ingin membasmi akar-akarnya dan telah mengirim orang jauh ke wilayah lama berkali-kali untuk menyelidiki keberadaan sekte tersebut, tetapi sayangnya tidak berhasil. Sekarang Sekte Qing telah pindah dari tanah lamanya, tentu saja ia tidak akan tersembunyi dari kekuatan musuh. Ada banyak hal yang menyenangkan untuk ditonton. Kekuatan-kekuatan besar seperti Kuil Sangling, Tanah Suci Qiding, Sekte Qianchen, dan Lembah Donglai semuanya telah menjalin perseteruan yang tak terdamaikan dengan Sekte Qing. Kini setelah Sekte Qing kembali ke dunia, saya penasaran apakah tempat-tempat suci ini akan bertindak. Jurang Iblis sedang kacau balau. Apakah kembalinya Qingzong kali ini untuk menyelesaikan masalah ini? Selama bertahun-tahun, setiap kali Jurang Iblis menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, Sekte Qing selalu menekannya. Mungkin kali ini, Sekte Qing benar-benar melakukan ini demi Jurang Iblis, untuk melindungi klan Chang. Jangan berhayal. Jangan sampai kita bahas bahwa kekuatan Sekte Qing secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Para pahlawan negara kekaisaran mengincar mereka dengan penuh ketamakan, dan mereka hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Bayangkan saja bagaimana orang-orang Sekte Qing memperlakukan mereka, bukannya mengingat kebaikan mereka, malah mengepung dan membunuh mereka. Kalau aku jadi kamu, aku lebih baik mati daripada menyelesaikan kekacauan di Jurang Iblis. Tepi tanah lama itu ramai dengan orang-orang. Dalam waktu yang sangat singkat, semua sekte mendengar berita tentang Qingzong dan segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas cara menghadapinya. Mengambil tindakan, atau menunggu dan melihat. Berbagai sekte ragu-ragu dan berbicara satu sama lain. Sekte-sekte yang bermusuhan sengit dengan Sekte Qing tahu bahwa perseteruan itu tak bisa lagi diredakan. Satu-satunya cara untuk melindungi masa depan mereka dari kehancuran adalah dengan menghancurkan Sekte Qing sesegera mungkin sebelum bangkit kembali. Jika kita tidak menghancurkan Sekte Qing sekarang, kitalah yang akan menderita di masa depan. Anak panah sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan.
Bahkan jika para petinggi sekte sangat menyesal, jika mereka tahu bahwa King Zong begitu ulet dan Chen Qingyuan adalah monster, mereka akan mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf alih-alih bersikap begitu khawatir. Pada titik ini, penyesalan tidak ada gunanya. Kalau begitu, lanjutkan saja. Pasukan ini pernah memaksa King Zong memasuki Tanah Lama, dan mengepung serta membunuh Chen Qingyuan di wilayah klan naga. Kebencian semacam ini hanya dapat berakhir ketika satu pihak telah dimusnahkan sepenuhnya. Kalau saja orang-orang tua ini bersedia bunuh diri, King Zong kemungkinan besar tidak akan mengambil tindakan terhadap anak-anak muda itu dan akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Orang tua itu egois. Sekalipun peluangnya untuk bertahan hidup hanya sedikit, ia akan berjuang mati-matian untuk merebutnya dan menolak menyerah. Bagaimana mungkin ia bunuh diri? Kemungkinan ini tidak dapat dipastikan. Selama berabad-abad, bahkan ketika para tetua dari berbagai sekte di negara kekaisaran hampir wafat, mereka menolak untuk bergegas ke jurang iblis untuk memberikan kontribusi sedikit pun guna memperkuat segel tersebut. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa sekte-sekte ini telah membusuk sampai ke akar-akarnya, dengan keuntungan di atas segalanya, dan tak tertolong lagi. Kapal perang King Zong baru saja berlayar keluar dari daratan lama dan menuju ke laut yang kacau. Hanya dalam beberapa hari, kehampaan di depan bergetar. Beberapa orang tua menggunakan harta mereka atau menghabiskan banyak sumber daya untuk merobek kehampaan, menyeberangi lautan bintang yang tak berujung, dan bergegas dengan kecepatan tercepat. Masalah akan datang. Chen Qingyuan dan Lin Chang'e berdiri di haluan kapal dan segera menghentikan kapal perang dan bersiap untuk menghadapi musuh. Bajingan tua menjijikkan ini bertekad untuk memaksa King Zong ke jalan buntu sebelum mereka bisa bahagia. Para tetua mengumpat dengan keras, wajah mereka penuh amarah. Mereka punya perseteruan sengit dengan Sekte King dan mereka jelas tidak ingin Sekte King bangkit. Jika Sekte King tidak dihancurkan, pejabat tinggi sekte tersebut akan kesulitan tidur dan makan. Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkannya. Chen Qingyuan tampak tenang. Hancurkan jimat giok dan beritahu semua orang berkuasa. Hanya dalam waktu singkat, puluhan biksu Mahayana dari Akademi Daoyi muncul di sini, memegang bilah pedang tajam. 4 orang berada di puncak Mahayana, 10 orang berada di akhir Mahayana, dan sisanya berada di pertengahan Mahayana. Barisan pertama adalah para kepala biara atau wakil kepala biara dari berbagai cabang akademi. Tak lama kemudian, Yu Chenran melangkah ke udara, memegang sepoci teh harum di tangannya, pakaiannya kusut, rambut panjangnya berantakan, dan dia tampak tidak teratur. Menguasai. Chen Qingyuan berteriak, wajahnya penuh rasa hormat. Saya di sini. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya Buddha tiba-tiba muncul di kejauhan, lalu cahaya keemasan menyelimuti area tersebut. Itu adalah pemandangan yang penuh berkah, dan suara Buddha yang agung bergema di antara langit dan bumi. Orang paling berkuasa dalam agama Buddha kontemporer datang untuk melindungi jalan secara langsung. Seluruh hadirin terkejut. Banyak biksu yang bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan kegembiraan itu menunjukkan ekspresi ngeri dan tak percaya di wajah mereka. Para tetua dari berbagai sekte yang menghalangi jalan merasa ketakutan saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Jika perkelahian terjadi, mereka pastilah yang menderita. Dalam kegelapan, Nenek Mai menanggapi permohonan dekan dan bersembunyi di suatu tempat yang hampa, memancarkan tekanan samar jembatan ilahi, mengintimidasi para leluhur tempat suci utama yang siap bergerak, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Kalau sudah dimulai pasti ada pertumpahan darah sampai mati. Tekanan hebat Nenek Mai membuat orang merasa tercekik dan seluruh tubuh mereka dingin. Situasinya tegang dan diambang perkelahian. Adegan itu sungguh menyedihkan dan menemui jalan buntu. Jika kamu tidak ingin keluar dari sini, aku akan mengirimmu untuk menemui Sang Buddha. Biksu tua itu harus segera kembali ke tempat pertapaannya untuk memahami sabda Buddha yang sebenarnya dan tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dengan wajah ramah dan tatapan mata yang penuh belas kasih, ia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara kepada sekelompok orang tua di depannya. Mendesis. Dingin sekali. Para lelaki kekar itu menggigil tak karuan, hawa dingin menjalar ke sekujur tubuh mereka, dan keringat dingin keluar. Meskipun agama Buddha memiliki hubungan dekat dengan Sekte King, tidak perlu membiarkan kepala biara mengambil tindakan secara pribadi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa biksu tua itu akan datang sendiri hanya untuk melindungi King Zong dan memastikan dia tidak memiliki kekhawatiran di sepanjang jalan. Biksu tua itu ada di sini secara pribadi, apakah kamu tidak takut akan ada masalah di timur? Para ahli dari berbagai sekte mengumpat dalam hati, dan tak kuasa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Mengatakan mereka tidak takut adalah omong kosong belaka. Mereka hanyalah biksu Mahayana dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan biksu tua pada tingkat ini. Mengapa leluhurnya belum muncul juga? Para biksu Mahayana tidak tahan terhadap tekanan dan ingin mundur. Tanpa mereka sadari, bahwa para tetua dari berbagai sekte tadinya berencana untuk maju, tetapi setelah merasakan niat membunuh Nenek Mai dari kegelapan, dan melihat biksu tua, Yu Chenran dan yang lainnya, mereka tidak lagi berencana untuk menghentikan mereka. Jika dia ingin mempertahankan King Zong suatu hari nanti, semua orang tua dari sekte lain mungkin akan dikubur bersamanya.
Bagi kebanyakan orang, mereka lebih memilih mati daripada hidup. Jika kamu ingin bertarung, lakukanlah sekarang, jangan buang waktu. Yu Chenran mendengus dingin dan melangkah maju beberapa langkah. Tekanan mengerikan itu membentuk beberapa gelombang dan menyerbu musuh. Mereka harus bekerja sama untuk membentuk formasi pertahanan, yang sangat sulit. Apa yang harus dilakukan? Apakah leluhur belum memberikan instruksi apapun? Semua orang merasa cemas dan tersiksa. Menarik. Setelah mempertimbangkan banyak aspek, para leluhur berbagai sekte akhirnya menyerah dan mengirim pesan kepada orang-orang kuat yang menghalangi jalan, meminta mereka untuk segera kembali. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sekelompok orang yang menghalangi jalan menghilang tanpa jejak. Meskipun tidak ada pertempuran, sebenarnya itu sangat berbahaya. Jika biksu tua dan yang lainnya tidak bertugas, nasib King Zong dapat dibayangkan. Terima kasih, para senior dan rekan-rekan Taois. Sebagai pemimpin Sekte Qing, Lin Changye tidak bisa mengabaikan bantuan ini, jadi dia tersenyum dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, rekan Daois Lin. Semua orang menanggapi dengan senyuman. Sekte Qing selamat dari bencana ini tanpa bahaya apapun. Semua orang tahu bahwa Chen Qingyuan lah yang membuat begitu banyak orang kuat datang dan melindungi mereka. Di suatu tempat di kapal perang, ada meja dan kursi yang indah. Ada semua yang Anda butuhkan, termasuk buah-buahan langka, anggur berkualitas, dan teh harum. King Zong menghibur orang-orang kuat dari Akademi Daoyi dengan penuh kesopanan. Biksu tua itu duduk di kursi VIP, minum beberapa cangkir teh dan mengistirahatkan matanya. Setelah mengantar King Zong pergi dari Dizu, biksu tua itu baru merasa nyaman untuk kembali, jadi ia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Setelah memastikan King Zong tidak akan mendapat masalah, Nenek Mai datang diam-diam dan pergi diam-diam. Lebih dari sebulan kemudian, King Zong tiba di Beihuang dengan lancar. Sang biksu tua tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia bangkit dan pergi. Saya minta maaf atas keramahan yang Anda berikan. Lin Changbei mengepalkan tinjunya dan berkata, Sekte Qing memiliki 10 teman baik, dan tidak ada yang tidak peduli. Biksu tua itu baik dan ramah. Sebelum pergi, biksu tua itu mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Qingyuan, Chen Xiyu, hati-hati. Terima kasih atas perjalanannya, Guru. Chen Qingyuan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Itu terlalu berlebihan. Seharusnya kukatakan begitu. Biksu tua itu berkata, jika Chen Xi membutuhkan bantuan dari Sekte Buddha di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Yang junior pasti tidak akan sopan. Chen Qingyuan membungkuk. Dengan suara, swoosh, biksu tua itu melesat pergi dengan kecepatan tinggi, bahkan tak ada satu bayangan pun yang tertinggal di kehampaan. Pada saat ini, Lin Changsheng berjalan mendekat dan berkata, adik junior, mengapa kepala biara Sekte Buddha datang sendiri untuk melindungi sekte ini? Meskipun hubungan antara kedua sekte baik, seharusnya tidak seserius itu. Agama Buddha berutang budi padaku. Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Aku berutang budi padamu. Lin Changsheng bingung. Secara logika, bukankah Sekte Qing seharusnya berutang budi kepada Sekte Buddha? Ada apa? Ketika Sekte Qing mengalami banyak kesulitan, Sekte Buddha datang membantu mereka, dan ini tidak boleh dilupakan. Semua utang telah dilunasi, tetapi Sekte Buddha lah yang berutang pada kita. Mengesampingkan warisan Buddha ke siapa, masalah pembersihan sisa-sisa pengikut Buddha sudah cukup untuk ditanggapi dengan serius oleh komunitas Buddha. Apa yang kau lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Changsheng cukup penasaran. Kamu akan tahu nanti. Rahasia Sang Buddha tidak bisa dibocorkan dalam jangka pendek. Lin Changsheng memang dapat dipercaya, tetapi ia takut beberapa orang tua akan menguping secara diam-diam dan membocorkan berita tersebut. Tak peduli apapun, Lin Changsheng hanya memiliki tingkat kultivasi puncak tahap Mahayana, dan tidak dapat menjamin bahwa penghalang yang ia buat benar-benar aman. Ayo pergi. Lin Changsheng menekan rasa ingin tahunya dan tidak bertanya lebih lanjut. King Zong pindah ke tanah terlantar utara. Di mana mereka akan memilih lokasi? Tidak perlu khawatir tentang keselamatan di tanah terlantar utara, Yu Chenran bertanya kepada Lin Changsheng, sambil bersandar di kursinya. Lin Changsheng mengerutkan kening sambil berpikir dan mengambil keputusan, ayo kembali ke tempat asal. Wilayah Fuliuxing. Setelah berputar-putar, aku kembali ke rumah lagi. Semua orang di Sekte Qing memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja mendapat mimpi besar, yang sangat menggetarkan. Datang ke desa untuk memindahkan klan bukanlah tindakan acak. Setidaknya, aturan warisan Sekte Qing telah dipecahkan, sehingga murid yang telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan tidak akan lagi ditekan. Selain itu, token kepala sekolah Sekte Qing telah diambil, dan yang terpenting, Gunung Qingdao tampaknya telah kembali ke titik awal, tetapi kenyataannya telah terjadi perubahan besar. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Tuan Dugu tidak dapat melihat kebangkitan King Zong secara bertahap. Para pejabat senior Akademi Daoyi masing-masing memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi mereka berpisah. Ingatlah untuk mengunjungi gurumu di Akademi Changyi. Yu Chenran menatap Chen Qingyuan dengan ekspresi lega. Sejak King Zong pindah ke Northern Wilderness, Chen Qingyuan pasti akan tinggal di King Zong secara permanen di masa depan.
Murid tahu. Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, "Guru, mohon tunggu sebentar. Saya punya sesuatu untuk Anda." "Apa?" Yu Chenran berhenti dan bertanya dengan ragu. "Di sini, serahkan tas Qian Kun bermutu tinggi. Misterius. Tuan, tolong lihat apa isinya." Yu Chenran membuka tas Qian Kun dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam. Saya terkejut pada pandangan pertama. Pohon pencerahan. Banyak sekte memiliki benda ini, tetapi sulit untuk membudidayakan pohon pencerahan yang cukup umur. Setelah mengamati lebih dekat, Yu Chenran melihat sesuatu yang luar biasa, ini pohon harta karun berusia setidaknya 100.000 tahun. Di mana kau mendapatkan benda ini? Bagi Yu Chenran, yang mencintai teh, ini adalah harta karun dan dia tampak gembira. Buddhisme memberikannya kepadaku. Biksu tua itu baru saja datang, dan Chen Qingyuan merasa malu untuk mengeluarkan uang itu dan memberikannya kepada orang lain. Konon, umat Buddha menghabiskan banyak upaya untuk membudidayakan pohon pencerahan berusia 100.000 tahun. Mungkinkah ini pohonnya? Daun teh dipanen setiap 500 tahun sekali, menghasilkan total 100 kilogram. Namun, sebagian besar daun teh kasar dengan rasa yang lebih hambar. Kuncup daun adalah inti dari teh, dan setumpuknya tidak pernah melebihi 5 kilogram, menjadikannya sangat berharga. Tepat, Chen Qingyuan mengangguk. Kemampuan apa yang kau gunakan, nak? Kau benar-benar menggali pohon dao yang telah susah payah dibudidayakan oleh sekte Buddha. Yu Chenran kagum dan sangat menyukai hadiah ini. Ini adalah hadiah dari agama Buddha, jadi jangan khawatir, guru. Ini adalah pertama kalinya Chen Qingyuan memberikan hadiah kepada gurunya. Guru, jangan terlalu banyak bertanya. Yu Chen menerima pohon pencerahan, karena itu merupakan hal yang langka. Para tetua akademi berdiri diam, dan akan menjadi suatu kebohongan jika mengatakan mereka tidak iri. Sudah hilang, murid itu tidak merasakan kesakitan, sedangkan Yu Chen merasa lega, menunggangi angin. Kapal perang itu terus bergerak maju, menuju wilayah bintang Fuliu. Apakah bentang alam daerah itu berubah selama bertahun-tahun? Semua orang di Sekte Qing memandang ke kejauhan dengan penuh harap di hati, merindukan kampung halaman mereka. Setelah beberapa hari, kapal perang itu tiba di wilayah bintang Fuliu. Untuk menghindari bencana dan menjaga tradisi mereka tetap hidup, klan Qing asli bersembunyi di tempat terpencil ini dan mengubah nama mereka menjadi Xuanxing. Berputar-putar dalam lingkaran, kembali ke titik awal. Tampaknya seolah-olah tidak ada yang berubah, namun segalanya telah berubah. Tempat yang familiar. Kapal perang itu berhenti dan tiba di bekas lokasi Qingzhong, di mana masih terdapat aturan dan hukum terlarang, dan belum ditempati oleh orang lain. Ayo mulai bekerja. Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang baik dan berbicara dengan keras. Bagus. Semua orang bersemangat dan mulai membersihkan. Qingzhong membutuhkan waktu lebih dari 10 hari kerja keras untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur tersebut. Saat tripod hitam muncul, Gunung Qingdao jatuh ke posisi inti, dan istana-istana penting kembali ke lokasi yang semestinya. Puluhan tetua bekerja sama untuk mendirikan formasi perlindungan sekte, formasi pengumpulan roh, dan seterusnya. Berkembang pesat dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa cincin sumi berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada Lin Changye, saudaraku, gunakan itu untuk membangun sekte. Apa? Lin Changye mengangkat tangannya dan meraih cincin sumi. Ia ingin mengobrol beberapa kata lagi, tetapi mendapati Chen Qingyuan berbalik dan pergi. Pembatasan pada cincin tersebut telah dihapus oleh Chen Qingyuan, jadi dia dapat menjelajahinya sesuka hati. Ini, indera spiritual Lin Changye menyelidiki cincin itu. Biasanya ia tenang, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Keterkejutan di matanya beriak dan berkembang menjadi gelombang besar yang tak terkendali. Tubuhnya yang tinggi bergetar hebat beberapa kali, dan ujung-ujung tangannya sedikit gemetar. Bulu matanya dan bibirnya gemetar. Kakiku menempel di lantai, terasa sangat berat. Semua gerakan halus ini membuktikan bahwa Lin Changye terkejut dan emosinya rumit dan tak terlukiskan. Ada sejumlah besar batu roh, yang jumlahnya mencapai puluhan juta batu roh bermutu tinggi. Konsep yang luar biasa, itu setara dengan ratusan urat nadi spiritual kelas atas, dan aset gabungan dari kekuatan kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih rendah. Lebih dari cukup untuk membeli seluruh domain Fuliuxing. Jumlah batu roh ini akan cukup untuk menstabilkan Sekte Qing dalam waktu sesingkat mungkin. Sekte Qing tidak akan lagi kekurangan sumber daya untuk kultivasi, sehingga memungkinkan perkembangan pesat. Hanya perlu waktu tertentu bagi semakin banyak anggota inti untuk muncul. Adik laki-laki, Lin Changye tertegun lama, mengangkat alisnya, dan melihat ke arah Chen Qingyuan pergi. Tenggorokannya tercekat, ia tak mampu berkata-kata. Demi sekte, adik laki-lakiku benar-benar berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi kami, dan itu menghancurkan hatiku. Lin Changye tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalu, memikirkan betapa kerasnya kerja keras adiknya, menanggung begitu banyak batu spiritual, dan betapa beratnya penderitaan yang telah ia tanggung. Mendapatkan batu roh memang menimbulkan banyak masalah, tetapi Chen Qingyuan menikmatinya dan tidak merasa dirugikan.
Selain itu, meskipun puluhan juta batu roh kelas atas adalah jumlah yang besar, itu tidak menyebabkan cedera serius pada Chen Qingyuan. Dengan begitu banyak sumber daya, selama King Zong menggunakannya dengan benar, tidak perlu ada kekhawatiran selama puluhan ribu tahun. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua yang mengelola perpustakaan memandang Chen Qingyuan yang datang dari jauh, meletakkan barang-barang di tangannya, dan tersenyum ramah. Selama bertahun-tahun, saya telah memperoleh beberapa buku rahasia kuno dan menyimpannya di perpustakaan untuk diamankan. Mengenai bagaimana mengatur pembinaan para murid di dalam sekte, semuanya bergantung pada keputusan saudara senior Liu. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengaduk-aduk tumpukan tas Qian Kun dan mengeluarkan satu. Oke, kakak senior Liu pada awalnya tidak menganggapnya serius, dia mengira itu adalah sihir Tao biasa yang hanya bisa digunakan oleh murid biasa. Saya sedang sibuk sekarang, kakak senior, silakan luangkan waktu. Chen Qingyuan berbalik dan pergi ke tempat lain. Setelah teman sekelas juniornya pergi, kakak senior Liu membuka tas Qian Kun untuk melihat buku rahasia kuno apa itu dan di lantai perpustakaan mana tas itu harus diletakkan. Ketika saya melihat ini, saya benar-benar tercengang. Totalnya ada 27 volume, yang dapat dikembangkan hingga mencapai metode pikiran Mahayana tertinggi. 89 slip giok, teknik pembunuhan Tao yang paling hebat. Slip giok berharga yang tak terhitung jumlahnya mencatat berbagai teknik sihir, seperti sihir formasi, sihir jimat, sihir 5 elemen, sihir sitar, sihir catur, dan lain-lain. Saya telah menghasilkan banyak uang. Kakak senior Liu tercengang. Tak lama kemudian, berita itu tersebar dan perpustakaan dipenuhi oleh para tetua, semuanya berbicara dan berdiskusi. Ketika Tuan Dugu meninggal dunia, ia meninggalkan banyak keterampilan terbaik. Yang paling penting di antaranya adalah teknik rahasia inti, jari 4 simbol Tai King, telapak naga 8 bagian, Del. Yang lebih memalukan adalah keterampilannya terlalu mendalam. Dengan kekuatan sekte King saat ini, kebanyakan tetua tidak mampu mempelajarinya. Teknik rahasia yang dikeluarkan Chen Qingyuan kali ini hanya mengisi celah ini. Saya lelah, berbaringlah dan istirahatlah sejenak. Chen Qingyuan berlari bola-balik dan memberikan banyak hal baik. Sumber daya yang tidak ada habisnya dan berbagai jenis keterampilan dan teknik. Jika sekte Qing masih tidak dapat bangkit setelah ini, maka sungguh akan menjadi aib bagi orang-orang di sekte tersebut. Di puncak Gunung Hijau, tidak ada seorang pun di sekitar. Chen Qingyuan sedang berbaring di atas batu besar, memegang kendi anggur di tangannya, menikmati ketenangan. Hal-hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Melihat kembali masa lalu, sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku membuka mata dan mengamati pemandangan sekitar, dan tak dapat berhenti memikirkan jejak-jejak tahun lalu. Semakin dia memikirkannya, semakin terpesona dia, dan anggur pun mengalir ke mulutnya. Waktu berlalu dan malam tiba. Aku tidak tahu apakah aku mabuk atau pikiranku saja yang sedang kacau. Chen Qingyuan memasuki keadaan aneh, seolah-olah sedang bermimpi, dan segala sesuatu di sekitarnya sangat asing. Itu adalah sesuatu yang terjadi ratusan ribu tahun lalu, setitik debu di sungai waktu yang panjang. Seiring dengan peningkatan kultivasi Chen Qingyuan, setitik debu itu tampak terisolasi dan jatuh ke dalam hatinya, berubah menjadi benih, berakar di sana dan mulai bertunas. Dalam mimpi itu, saya melihat seorang gadis kecil berbaju merah, yang sedang ditegur keras oleh saya sendiri. Saya menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan gadis kecil itu dalam pelatihannya, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam hidup, dan sebagainya. Setelah semalam aku terbangun dari mimpiku. Chen Qingyuan merasakan sedikit sakit kepala dan tertidur tanpa alasan yang jelas. Ini sangat nyata, rasanya seperti saya mengalaminya sendiri. Dia duduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil dalam mimpi itu agak mirip dengan wanita berbaju merah di Tianyuan. Chen Qingyuan yang tengah termenung sambil menundukkan kepala, merasa terganggu oleh suara gaduh di luar gerbang gunung. Ketika kesadaran spiritual menyelidiki, diketahui apa yang telah terjadi. Ketika Sekte Qing kembali ke wilayah Fuliuxing, sekte-sekte kecil di sekitarnya berbondong-bondong datang, tampaknya berharap untuk mendapatkan dukungan. Setidaknya, mereka ingin menunjukkan niat baik dan menghindari menyinggung Sekte Qing. Tidak peduli bagaimana Sekte Qing bertarung melawan raksasa di Dizu, mereka bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh sekte kecil. Ribuan orang berdiri di udara, menundukkan kepala untuk memberikan hadiah, dan tersenyum menyanjung.